Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Di malam kali ini saya akan membahas cerita pengalaman di masa lalu ya yang akan relevan dengan tema yang malam ini akan kita bahas. Malam ini kita akan membahas tentang apa yang menjadi takdirmu akan selalu mengejarmu. Sekalipun kamu lari sekuat-kuatnya, maka takdir itu akan datang kepadamu dengan berbagai cara. Maka percaya penuhlah. Nah, kali ini semoga satu pengalaman cerita di masa lalu dalam kehidupan ini semoga bisa menyadarkan teman-teman semuanya bahwa ternyata semua sudah tertulis dengan rapinya ya. Silahkan untuk stay di sini ya. Saya akan menceritakan kisah di masa lalu ya, tentang pekerjaan ya teman-teman semuanya. Jadi pekerjaan ini ya, waktu beberapa tahun yang lalu saya ada sebuah pengalaman pekerjaan. Nah, sebuah pengalaman pekerjaan saya ini ya menjadi seorang guru ya teman-teman ya. Nah, saya sudah menjadi seorang guru honorer beberapa tahun. Nah, kemudian saat itu ada ujian ya, saya ikut mendaftar ujian, dan kemudian ternyata di hari H ujiannya saya tidak berangkat ya. Saya memang waktu dulu tidak berangkat dan saya tidak ya sudahlah, nanti kalau jadi rezeki saya pasti akan datang dengan caranya sendiri, itu yang saya yakini. Nah, kemudian ketika di hari H itu saya tidak datang untuk ujian ya teman-teman ya, dan akhirnya ya sudah tidak bisa ujian menjadi guru ya waktu itu. Nah, kemudian ya sudah, saya hanya percaya bahwa kalau memang takdir saya itu menjadi seorang guru ya, pasti Tuhan akan memberikan banyak jalan dan caranya supaya saya tetap berhasil menjadi guru. Nah, ketika itu teman-teman, ini ada sebuah keajaiban yang saya tidak menyangka-nyangka ya, bahwa keajaiban ini itu ada. Nah, setelah 3 hari ya, dia itu ujian kan saya tidak ikut ya teman-teman ya. Nah, kemudian 3 hari setelah ujian itu selesai teman-teman, saya tidak pernah menyangka bahwa ada ujian susulan. Oke. Nah, tepat di hari Sabtu, biasanya saya tidak masuk sekolah ya. Saya tidak ada jadwal untuk mengajar biasanya di hari Sabtu teman-temanku. Nah, tiba-tibanya saya juga tidak tahu kenapa di hari Sabtu itu saya itu hadir. Saya itu datang ke sekolah ya, saya hari Sabtu itu. Saya juga nggak tahu, biasanya saya juga nggak pernah masuk ya kalau hari Sabtu karena nggak ada jadwal. Karena saya kan guru honorer ya waktu itu ya, jadi memang ketika hari Sabtu itu saya tidak berangkat gitu loh ya, tidak ada kegiatan gitu ya untuk saya waktu zaman dulu. Nah, kemudian tiba-tiba di hari Sabtu itu saya hadir teman-teman. Tiba-tiba saya itu masuk ke sekolah, saya juga nggak tahu ya, saya hari Sabtu pengen ke sekolahan kayak gitu. Saya memakai baju batik ya, boleh tap-tap layarnya ya teman-teman semuanya sambil mendengarkan cerita saya. Nah, sambil saya itu memakai baju batik, teman-teman semuanya, waktu itu saya masuk ke sekolah ya. Nah, kemudian ketika sampai di sekolahan teman-teman, ternyata ada informasi ya. Informasinya saya tepat jam 7 lebih 10 menit sampai di sekolahan, ada informasi, saya dapat telepon, saya dapat WA ya. Saya dapat WA bahwa saya disuruh ujian teman-teman. Di hari itu juga jam 1 siang ada ujian susulan menjadi guru ya. Ujian itu loh, ujian SN ya, jadi guru itu ada susulannya. Tahu nggak teman-teman, pertama kali ekspresi saya pertama kali, saya kaget teman-teman. Saya kaget gitu, kok bisa ya gitu. Kok bisa ada ujian susulan lagi ya? Dan saya bingung saya harus ngapain loh.
Saya bingung saya tuh harus ngapain, dan ternyata apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan teman-teman, saya bingung ya, saya tanya teman saya harus gimana ini? Ujian jam 1 loh. Ya, bayangkan itu mendadak sekali dan saya tidak ada yang namanya persiapan-persiapan sama sekali apapun ya. Dan saya sampai tidak tidak membawa baju putih untuk ujian. Jadi di waktu yang sangat mendadak itu teman-teman ya, saya persiapkan syarat-syaratnya untuk ujian, kemudian saya pinjem baju teman warna putih, saya pinjem jilbab warna hitam sama teman saya, kemudian saya OTW ya, saya hadir di ujian itu dengan tidak membawa bekal-bekal apapun. Jadi saya itu hanya kayak ya udah hadir gitu ya, saya tuh ya udah saya hadir gitu ya. Nah ketika saya hadir di situ teman-teman, itu ada 100 soal ya, ada 100 soal di situ, dan ketika itu teman-teman saya cuma klik kayak gitu kan, ngeklik aja. Saya juga nggak paham ya, karena soalnya juga susah ya, soalnya itu susah banget, dan saya tuh ya udah klik aja gitu ya. Nah, dan ini ada sebuah keajaibannya bahwa ternyata teman-teman, ketika hasilnya itu kan selesai ya, ketika saya mengerjakan tuh selesai, kemudian hasilnya itu muncul. Nah, ternyata apa? Di hasilnya di situ tuh nilainya itu bagus ya, nilainya itu bagus. Maka di sini apa pelajaran yang luar biasa yang kita ambil dari sebuah perjalanan ini? Semua kalau sudah ditulis, semua kalau sudah menjadi takdir kita, tidak akan pernah mungkin hilang, tidak akan pernah mungkin meleset. Jika itu takdir kita, entah gimana caranya nggak tahu. Karena cerita ini benar-benar cerita yang tidak masuk akal ya, tidak masuk akal, nggak bisa dilogika. Maka disinilah karena nggak bisa masuk logika, saya mengajak teman-teman untuk merenungi sebuah kisah ini, untuk supaya apa? Percaya penuhlah. Jika itu bukan milikmu, jika itu memang tidak datang untukmu ya, dia nggak bakal ada gitu loh. Jadi kalau misalkan uang, misalkan rezeki itu ya, atau kita misalkan bertemu dengan siapapun, itu juga sudah kesempurnaan Tuhan yang harus terjadi. Kita itu mau lari kemana ya nggak bisa. Kita mau menghindari itu, ya nggak bisa. Makanya kenapa apapun yang sudah dihadirkan sekarang ternyata hanya perlu kita untuk mempercayai, meyakini bahwa ini sudah sempurna Tuhan gitu. Nah, ini pelajarannya, karena dulu saya itu nggak menerima ya, saya seperti menolak gitu ya, walaupun saya diberikan pekerjaan kemudian saya itu menolak. Ternyata yang membuat menderita itu saya menolak tidak ingin pekerjaan itu gitu loh ya. Maka ternyata kita itu mau lari kemana ya, kalau itu memang buat kita itu nggak akan bisa kita lari. Maka satu-satunya cara yang bisa kita lakukan untuk menjalani kehidupan ini ternyata hanya berdamai dengan apa yang terjadi, berdamai dengan setiap detik saat ini, apa yang terasa, kita berdamai dengan apapun ini. Dan ternyata itu lebih melegakan, lebih nyaman, lebih enak, lebih enjoy, lebih mengalir daripada kita itu bertentangan batin, kemudian bertentangan dengan situasi, yaitu sangat memperumit kehidupan. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari pelajaran yang saya dapatkan di sini ya, di masa lalu itu, kita tuh tidak pernah bisa lari dari apapun yang itu memang sudah menjadi garis kita seperti itu. Mau kita sekuat tenaga apapun ya, kalau memang belum timing waktu, juga tidak akan pernah bisa. Sama seperti teman-teman ketika sedang belajar kesadaran ya. Kalau mungkin pemahaman itu belum nyampe untuk kita itu mau maksain kayak gimana pun juga tidak akan pernah bisa. Maka jangan dipaksain. Cukup percaya penuhlah bahwa semuanya punya timing waktu yang tepat. Ketika kita percaya penuh bahwa semua ada timing waktunya yang tepat,
maka kita akan bisa mampu menjalani kehidupan ini tuh lebih oke, nggak apa-apa, oke, nggak apa-apa, sekarang belum waktunya, dan kita akan lebih terbuka ya, kita akan lebih luas, meluas. Dan akhirnya yang membuat kita damai itu bukan tentang kondisi, tapi tentang memperluas diri atau kesadaran ini, sehingga yang terjadi semua ini bisa kita saksikan wujud dari wajah Tuhan yang sempurna. Semoga bermanfaat ya kisah di malam hari ini. Untuk teman-teman semuanya, selamat menyaksikan ya. Jangan lupa subscribe YouTube-nya Zero Ismi. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.